Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, saat ini politik Indonesia semakin memanas. Salah satu contohnya ialah ada pesan elektronik yang beredar bahwa jika memilih calon presiden berinisial A, maka akan masuk surga. Sedangkan jika memilih calon presiden berinisial G, maka akan masuk neraka. Seolah-olah mereka sudah pernah sampai ke surga atau sampai ke neraka. Ataupun surga dan neraka itu ditentukan oleh pemilihan presiden di Indonesia tahun 2024 nanti. Saya mengajak Anda semua untuk berpikir cerdas bahwa masuk surga atau masuk neraka sangat tergantung dari kualitas iman kita, kualitas cinta kita kepada Tuhan yang terwujud di dalam perbuatan kasih kepada sesama, serta kualitas hidup rohani kita setiap hari. Ketika kita memiliki kualitas hidup yang baik, maka orang lain pun akan termotivasi untuk memiliki kualitas hidup yang sama seperti kita. Dan pada titik itulah, secara tidak langsung, kita telah menunjukkan jalan yang benar menuju surga. Contohnya, ialah para martir dan para orang kudus Katolik. Kehidupan mereka begitu inspiratif dan memotivasi kita semua untuk hidup lebih baik. Maka dengan kata lain, hidup mereka turut berkontribusi untuk mengantar kita sampai ke depan pintu surga. Injil hari ini berbicara tentang pengakuan Santo Petrus ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Pertanyaan ini tidak mampu dijawab oleh semua murid yang lain, kecuali Santo Petrus yang mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup." Dengan jawaban tersebut, Yesus memberikan hadiah kepada Petrus dengan berkata, "Engkau Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Sabda Yesus ini serupa dengan firman Tuhan tentang Eliakim bin Hilkia di dalam bacaan pertama. Dengan kualitas hidupnya yang baik, Allah menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya Eliakim bin Hilkia. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dalam arti tertentu, Allah berkenan bagi orang atau bagi mereka yang begitu mengenal dirinya dan memiliki kualitas hidup yang baik. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menegaskan, segala sesuatu yang berasal dari Allah ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus memberikan hadiah kepada Santo Petrus sebab ia mampu mengenal Yesus dengan begitu dalam. Bahkan menyebut dengan sangat jelas esensi Yesus yang sebenarnya. Itu artinya beriman bukan sekedar tahu tentang Tuhan yang kita imani, tetapi beriman berarti mengenal lebih dalam dan intim Tuhan yang kita imani. Beriman bukan sekedar datang ke gereja dan mengikuti segala kegiatan rohani, tetapi beriman lebih kepada menjalin relasi yang dalam dan intim dengan Tuhan yang kita imani.
Itu sebabnya Yesus meminta kita semua untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dengan demikian, keaktifan kita di dalam kegiatan rohani ataupun segala kebaikan hati kita kepada sesama, semua itu semata-mata lahir dari cinta dan relasi yang begitu dalam dengan Tuhan. Kedua, relasi yang baik dengan Tuhan akan meningkatkan kualitas hidup kita, dan ketika kualitas hidup semakin meningkat, Tuhan pun akan menghadiahkan berkat yang berlimpah. Inilah yang terjadi dalam hidup Eliakim bin Hilkiah sebagaimana yang diceritakan di dalam bacaan yang pertama. Ia mendapatkan jabatan atau hadiah dari Tuhan akibat kualitas hidupnya yang begitu baik. Hal ini hendak memperlihatkan bahwa Allah turut memperhatikan usaha kita atau turut memperhatikan segala kebaikan kita, kualitas hidup kita yang baik. Jika kita semakin memiliki hidup yang berkualitas, maka rahmat Allah pun akan semakin berlimpah di dalam hidup kita. Ketiga, kedua hal di atas bisa terjadi di dalam hidup kita jika kita mampu menyadari apa yang dikatakan oleh Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua. Ia mengatakan segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Kesadaran ini harus hidup di dalam diri kita masing-masing agar kita tidak jatuh di dalam kesombongan dan keegoisan diri. Dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, berasal dari Allah, maka kita akan semakin rendah hati. Kita pun akan semakin menyebarluaskan perbuatan kasih karena kita tahu bahwa semua yang terjadi di dunia ini, segala yang kita buat dalam kehidupan kita, semuanya itu akan kembali kepada Allah. Tuhan memberkati Anda semua.